Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Oke, di bagian basic skills tadi ya, lo udah ketemu nih berbagai bentuk persamaan kuadrat. Misalkan x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat. Min 9x kuadrat min 3x plus 7 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Secara umum, bentuk ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk umum, ya, bentuk umum. Bentuknya gimana? Ya gitu, ax kuadrat ditambah bx kuadrat, bx ditambah c sama dengan 0. Jadi inilah yang disebut dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, oke, dengan catatan a-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Cobain aja kalau a-nya sama dengan 0. Oh, dia jadi bukan persamaan kuadrat lagi. Misalkan di sini a ya, terus a-nya 0. 0 kali x kuadrat ya 0. Jadinya bentuknya min 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan bukan bentuk persamaan kuadrat gitu. Oke. Jadi syarat dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 di mana a-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, si a ini bisa disebut sebagai koefisien x kuadrat. B ini adalah koefisien x pangkat 1. C ini adalah koefisien x pangkat berapa? Pangkat 0 ya. Kenapa? Ingat, suatu bilangan kalau kita pangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punya bentuk kayak 2x kuadrat plus 7x plus 9 sama dengan 0, berarti a-nya sama dengan, iya, lihat aja langsung, a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 7, c-nya sama dengan 9. Oke, sip. Kalau kita punya min 2x kuadrat min plus berapa ya? 5x plus 3 sama dengan 0. Berarti a-nya sama dengan min 2, b-nya 5, c-nya 3 gitu ya. Jadi ini A, ini B, ini C. Kalau kita punya berapa ya? X kuadrat min 3x, eh, berarti A-nya berapa? Iya, A-nya 1. Ingat nih adalah 1 kali X kuadrat. Berarti sini 1. B-nya bukan 3 ya. Jangan lupa ini depannya ada minusnya. Berarti B-nya min 3. C-nya adalah 1. Oke, jelas ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ini berlaku. Oke, kita masuk ke akar-akar persamaan kuadrat. Jadi PK di sini maksudnya adalah persamaan kuadrat. Kita singkat aja ya, karena nanti bakalan sering dipakai tuh. Persamaan kuadrat berkali-kali disebut. Oke, langsung aja. Jadi kalau kita punya X kuadrat min 9. Nah, misalkan gue tanya, berapakah X yang memenuhi persamaan kuadrat ini? X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, gimana tuh? Oke, jadi untuk mencarinya kita bisa pakai berbagai cara. Salah satu cara yang sederhana gini deh. Misalkan, oh, 9-nya pindah ruas kanan. Ruas kiri tambah 9 jadi X kuadrat. Ruas kanan tambah 9 jadi 9. Kalau gini bisa dong. X kuadrat sama dengan 9. Berapa X-nya? Iya, X-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Ya, karena 3 kuadrat, sorry. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Selain 3 ada satu lagi. Jangan lupa, yaitu X sama dengan min 3. Ya, jangan lupa kalau min 3 dikuadratin itu juga sama dengan 9. Oke. Secara general, yang disebut dengan akar-akar PK, ya, akar persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Gitu loh. Maksudnya memenuhi gimana? Ya kalau kita masukin X-nya, nih X sama dengan 3. Kalau kita masukin X kuadrat min 9, hasilnya sama nih sama ini, 0. Oh benar nih, 9 kurang 9 sama dengan 0. Oh iya benar. Gitu. Ya. Ini juga sama kan? Min 3 kalau kita kuadratin dikurangin 9, hasilnya berapa? Benar nggak sama dengan 0? Coba kita cek. Ini kuadrat. Oh 9. 9 kurang 9, 0. 9 kurang 9, 0. Gitu. Ya. Jadi
X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3 itu memenuhi persamaan kuadrat ini. Gitu, ya. Jadi yang namanya akar-akar PK, akar-akar PK itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Gitu. Oke. Dalam konteks ini kita bisa bilang bahwa X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3 adalah akar-akar dari X kuadrat min 9 sama dengan 0. Gitu. Oke. Contoh lain. Misalkan kita mau X kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti berapa X yang memenuhi ini? Oke, dia dipenuhi untuk X sama dengan 1 atau untuk X sama dengan, ayo berapa lagi? Min 1. Jangan lupa ya. Nah, terus misalkan kita punya soal kayak gini. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 4X ditambah C sama dengan 0. Ini ada dua persamaan kuadrat apa? Dia dipenuhi untuk 2X. Ya. Yang satu itu pada saat X sama dengan 3, satu lagi nggak tahu berapa. Nah, gimana nih kita mencari nilai C? Bisa nggak? Ya gampang aja kan. Ini harus dipenuhi oleh persamaan ini kan. Oh berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah C. Ini harus sama dengan 0. Itulah konsep memenuhi ya. Jadi kalau X-nya kita masukin ke sini, itu bisa. Gitu, oke? X. 3 kuadrat itu 9. 4 kali 3 itu 12. Tambah C sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan 12 kurang 9. Yaitu adalah 3. Oh, ternyata C-nya 3. Berarti persamaan kuadratnya secara lengkap bisa kita tulis menjadi X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Gitu loh. Oke? Nah, di sini kita belum belajar gimana cara mencari akar yang satunya lagi ya. Tapi di sini gue kasih bocoran aja bahwa akar yang satunya lagi di sini adalah X sama dengan 1. 1 untuk ngebuktiinnya gimana? Ya udah coba masukin aja. Kan akar persamaan itu artinya adalah X yang memenuhi persamaan ini kan. Berarti kalau kita masukin ini harus benar nih. 1 kuadrat min 4 kali 1 tambah 3 harus sama dengan 0. Kalau nggak 0 dia salah berarti. Cobain ya. 1 dikurang 4 ditambah 3 sama dengan 0. Benar nggak? 1 kurang 4 min 3 ditambah 3. Oh iya benar 0. Berarti 1 ini juga merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Gitu. Oke. So, jangan lupa ya konsepnya. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Oke, setelah kita belajar apa itu akar-akar persamaan kuadrat, sekarang kita mencari tahu nih gimana sih cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, di sini ada 3 cara yang mau gue bahas. Cara yang pertama itu adalah cara memfaktorkan. Nah, ini di basic skill sudah banyak nih dibahas tentang cara memfaktorkan. Jadi, kalau misalnya lo masih belum lancar memfaktorkan ya, coba lo tonton dulu basic skills-nya, oke? Nah, contoh memfaktorkan tuh gini, misalnya kita punya X kuadrat dikurangi dengan 16 sama dengan 0. Nah, untuk mencari tahu nilai X-nya, kita faktorin dulu. Gimana cara faktorinnya? Ingat konsepnya, kalau kita punya kotak tambah segitiga, kok gitu sih? Maksud gua, kotak kuadrat dikurangi dengan segitiga kuadrat, ini bisa kita faktorkan menjadi apa? Kotak tambah segitiga dikalikan dengan kotak min segitiga. Oke? Jangan lupa ya konsepnya. Nah, di sini yang jadi kotak siapa? Yang jadi kotak itu adalah X-nya ya. Jadi X-nya itu adalah kotak. Yang jadi segitiganya nggak kelihatan di sini. Ya, bukan 16 tapi adalah 4 karena 4 kuadrat itu adalah 16. Oke. Jadi kalau gitu X kuadrat min 4 kuadrat bisa kita faktorkan jadi X tambah 4 dikali X kurang 4 gitu kan? Oke, jadi kalau gitu di sini sama dengan X tambah 4 dikalikan dengan X min 4 sama dengan 0. Oke, kita udah memfaktorkan nih, terus diapain lagi? Nah, jadi gini konsepnya.
Kenapa difaktorkan itu enak? Karena kita mengubah ini dari bentuk tambah atau kurang menjadi bentuk kali. Emang apa benefitnya bentuk kali? Jadi kalau kita punya kotak kali segitiga sama dengan ini sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kalau kita punya dua bilangan yang dikaliin terus hasilnya sama dengan 0, pasti ya, pasti salah satunya sama dengan 0. Oke. Jadi kalau kita bagi dua, kotaknya sama dengan 0 atau segitiganya yang sama dengan 0, ya nggak? Oke. Jadi kalau kita punya A kali B sama dengan 0, ini pasti. Kalau nggak A-nya sama dengan 0, atau B-nya sama dengan 0. Ada kemungkinan lain nggak selain itu? Nggak mungkin. Kalau nggak 0, nggak bisa hasil kalinya 0. Misalkan 2 kali 3, nggak bisa 0. 7 kali 9, nggak bisa 0. Akar kali akar, nggak bisa 0. Cuman bisa 0 kalau misalkan 7 kali 0 gitu. Ya kan? Salah satunya 0, ini B-nya 0. Atau 9 kali 0. Ya. Atau 0 kali min 3. Oke? Jadi dia akan 0 kalau salah satunya 0. Nah, berarti kalau kita tahu ini kotak kali segitiga sama dengan 0, berarti kalau nggak kotaknya sama dengan 0, berarti atau X min 4-nya yang sama dengan 0 gitu kan? Oh, berarti ini X-nya sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 4. Gitu, oke? Jadi kita bisa bilang bahwa X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Gitu, oke? Jadi secara general kita kalau misalkan kita punya bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat ya. Kita faktorin dulu. Pokoknya entah gimana caranya kita ubah jadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Pokoknya entah gimana caranya bikin jadi kayak gini. Oke? Nah, berikutnya tinggal kita bagi 2. Berarti X sama dengan, biar lengkap, X min 1 sama dengan 0 atau X min X2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan X1 atau X sama dengan X2 ya. Di contoh tadi X1-nya itu adalah min 4, X2-nya itu adalah 4. Sehingga di sini hasilnya X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4. Gitu, oke. Di bagian ini gue coret dulu. Ya udah gitu aja. Nanti kita akan lihat banyak contoh gimana caranya memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke?